Selamat malam, kita bersama Bapak Datuk Sabirin. Ya, Datuk apa Pak? Datuk Monti Pangulu. Datuk Munti Pengulu. Sabirin Datuk Monti Pangulu Di mana tuh Pak? di Tanjung Kaliang. Tanjung Kaliang, ah, Kamang Baru, Kamang Baru. Kabupaten Senyum, Sumatera Ya. Barat. Belakangan nama Bapak ini santer disebut-sebut di sejumlah media lokal dan nasional. Itu persoalan apa itu sebenarnya Pak? Yang pertama yang soalan sipu, Pak. Jadi ambo dilaporkan di Sekda Sejunjung masalah mempersukan tanda tangan dia ke Kapolres Sejunjung. Setelah mau dipanggil, ternyata tidak terbukti. Nah, jadi selama ini saya tunggu-tunggu, tidak ada berita yang lain. Saya masuk surat ke Kapolres, tidak ada tanggapi. Malahan saya sampai ke Pekanbaru mencari masalah sipu. Ternyata ya sampai sekarang sudah sampai Pekanbaru. Saya tanya, betul sipu ini atas nama saya. Sampai saya bekukan sipu waktu hari tanggal saya sudah lupa, Pak. Saya ke Pekanbaru sama Pak Sunardi. Nah, jadi sampai gitu kepolisian tidak ada terungkap siapa yang menulis tanda tangan, sampai sekarang nggak ada. Yang ternyata tanda tangan saya sudah dipalsukan, tanda tangan telah dipalsukan. Berarti dua tanda tangan nih yang Tanda tangan dipalsukan. sudah dipalsukan. Jadi sampai saat ini belum ada terungkap siapa pelakunya, Pak. Jadi artinya sipu yang dikeluarkan itu bukan Bapak yang menandatangani. Bukan. Saya tidak ada mengurus izin apapun, sipu apapun, mengasih mengasih kuasa sama orang lain. Itu artinya sudah berapa hektar pembalakan liar yang Kalau dilakukan itu? sipu itu tertulis 100 hektar, cuman lahan lebih 500 hektar yang telah diolah, Pak. Kayunya keluar satu minggu 40 mobil. Wah, Satu minggu. iya. 1 mobilnya 5 kubik isinya, Pak. Yang pasti saya nama orangnya, yang pertama Sabirin Pak Dewan, yang kedua Masril, Mutar. Nah, itu yang kita tahu nama-nama orangnya. Selain itu kita nggak tahu. Itu adalah foto kayu yang saya kirim tuh. Itu kayu itu dibawa kemana? Sebagian kalau dulunya dibawa somel Doyok namanya. Yang punya somel itu Doyok dengan Putra Helmi Pekanbaru, Jasa Pekanbaru. Yang bosnya, investornya adalah nama Lili, panggilnya Wak, Pekanbaru. Iya. Itu rencananya dulu untuk bangun apa, Pak? Rencana dulu perjanjian Pak membuat kebun sawit. Kerjasama sama Pak Lili ini. Tanah itu saya jual sebanyak 700 hektar. Dengan harga 8 juta per hektar. Janjinya waktu etong pertama di nota pembayaran 30%, dia tanda di notaris. Ternyata sampai di notaris tidak jadi, Pak. Cuman dikasih uang pinjaman 200 juta. Notaris apa itu? Notaris Ayeni, siapa nama di Maro, Pak? Bu Reni. Riri. Bu Riri dah. Sehingga tidak jadi notaris, tak usah notaris batu, ini uang 200 juta. Berarti nggak jadi di notaris? Nah, sudah uang diterima 200 juta, dia sampai masuk nalat kerja. Setelah itu dikasih uang 500 juta. Sudah itu dikasih mobil satu Navara harga 210.
Sudah itu dikasih uang 700 juta, dibikin utang saya 980 juta dalam utang. Yang 280 juta itu uang apa kita nggak tahu. Setelah itu uang ini semenjak alat sampai di Kemang Baru di lokasi, PK-PK orang, gaji orang merintis, apa aja segala macam mandur-mandur tidak pernah dia bayar sampai sekarang sama saya. Uang yang saya ambil sebanyak sekian miliar 2,3 itulah untuk bayar gaji-gaji orang itu. Yang punya kebun dia, bukan saya. Artinya Bapak memang sudah pernah nerima uang dari Lili. Lili. Oh, jadi uang tersebut apa aja tuh? Untuk bayar gaji PK, pekalat, mandor alat, uang merintis, disuruh merintis, tidak suruh orang merintis. Berapa total pembayaran untuk bekerja tuh? Pekerja aja itu Pak, untuk orang merintis ya 200 lebih Pak. Lebih 200 karena bukunya tidak kita bawa kan. Nah, PK perjanjian dulu tuh berapa orang tuh PK-nya? 3-4 orang tuh. Mandur 1 juta per orang 1 minggu. Orang 4. Berarti 4 juta 1 minggu. Kalau perjanjian dengan Lili waktu itu mulai kerja sekarang Datuk tak bisa tinggal. Dibutuhkan kenakan kita kerja dulu. Ternyata tengah jalan cucung kenakan kita ditinggalkan, dibawa orang dia semua. Dan lagi perjanjian kedua 50% telah keluar lasa. Udah keluar lasa dia. Lasa ini bukan didaftarkan KBPN Pak. Hanya dibutuhkan untuk sipu. Perjanjian keluar lasa 1 bulan pengukuran BPN. Kita kalau enggak BPN yang ukur kita nggak mau. Selesai BPN pengukuran baru dilunaskan. Ternyata kita dibawa ke Polda. Sampai di Polda kita dibawa anggota orang lain 15 orang. Kita sendirian. Nah, itu. Sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya. Satu lagi, kebun sawit saya sudah panen 4 hektar, dibabat untuk pembibitan. Sampai saat sekarang tidak mau dia bayar. Dibikin camp di situ di pembibit di kebun sawit kita tuh. Sekarang sudah kita tutup jalan tuh Pak. Sudah berapa kali dibongkar anggota Lili ini penutupan. Tapi dengan sekarang tidak ada lagi dia nutup membuka lagi. Tapi saya dengar sipunya udah dibekukan gimana? Udah. Gimana ceritanya? Ceritanya sipu itu kita tarik Pak karena nama saya. Bukan nama orang siapapun. Jadi surat pengeluaran kayu ilegal logging itu dari kawasan area hutan wilayah kaum suku Melayu Ya. Itu berarti bodong Pak. berarti palsu ya? Palsu tuh. Iya. Karena sipu ini nama saya semuanya. Yang menjual ada orang pihak perusahaan Pak. Iya. Tahunya bukan Bapak yang mengizinkan atau yang menandatangani surat. Bukan. Karena saya sudah dilapor sedang ke Polres, baru saya tahu, masa sipu ini atas nama saya. Selama itu saya nggak tahu. Perusahaan saya yang mempunyai sipu ini adalah perusahaan. Itu sampai Bapak dituding bohong, ceritanya itu gimana itu sebenarnya? Itulah Pak. Saya itu tuh nanti akan menuntut kebohongan dia tuh Pak. Apa yang kita bohong? Dia yang mengingkar janji, kita yang dibilang bohong. Ya, janjinya apa aja tuh? Janjinya kalau di awal tuh kerja saya situ, kenakan kita. Kita ngambil uang sekian dibilang sekian. Berarti siapa yang bohong tuh Pak? Ya, contohnya?
Contohnya, saya ambil uang 2 miliar 300, Ya. dibikin utang kita 3,1. Ah. Siapa yang bohong, Pak? Yang Bapak terima sebenarnya? 2,3. Hmm. Nah, dia kita ngambil uang 700, dituliskan 9,8. 2,3 itu untuk apa aja? Itu untuk mari gaji orang, Pak. Ah. Dia punya kebun, kita yang mari gaji orang. Cocok nggak? Jadi dari 2,3 itu berapa yang Bapak terima bersihnya? Bersih yang kita terima lagi Pak lebih kurang 400 juta lah paling banyak. Oh, Mungkin sisanya? nggak sampai sisa. Yang sisanya itu yang Bayar 19? gaji orang. Oh, yang 1,9 tuh. Ya. Pak Herman kalau Pak Lili Wa atau Wa, kalau udah di Pak Herman ini kita nggak bisa pertemuan sama dia. Berjanji untuk Pak Herman ini 500 per hektar. Berarti 700 hektar adalah uang Pak Herman ini 350 juta. Seperak sampai sekarang tidak dia bayar, kita lah yang ngasih dia. Dengan uang yang kita ambil. Nah, mengapa dia kita timbul utang kita? Karena uang yang kita ambil itu untuk bayar gaji orang, untuk bayar ini. Sarang kebun sawit kita 4 hektar, kita minta 1 miliar, Pak. Itu kan dalam persoalan Sipu, Ya. Pak Datuk Sabirin sudah merasa ditipu. Ada Ditipu. enggak apa untuk misalnya proses pengaduan tuh, ke pihak polisi misalnya? Udah. Udah. Kita ngadu ke Polda, bilang ke Polda disuruh minta tanda tangan yang dipalsuin ini. Sarang kita nggak ada punya, Pak. Hmm. Ada di kantor polisi, polisi nggak mau ngasih sama kita. Cuma dilihat aja. Ini tanda tangan Pak Datuk enggak? Mirip, iya kita bilang. Tapi bukan kita. Nah, di polisi nggak percaya, dia kertas sama pena. Ya. Tolong bikin tanda tangan 6 biji. Ya. Oke? Kita bikin tanda tangan 6 biji, Pak. Ah. Sudah itu diminta KTP saya. Kita kasih KTP saya. Dibandingkan tanda tangan yang 6 ini dengan tanda tangan di KTP saya. Itulah bisa bubarnya, Pak. Maka polisi nggak percaya lagi. Iya. Nah, masa saya yang tanda tangan kan, berarti tanda tangan ini palsu. Iya, iya. Berarti diakui tanda tangan Pak Datuk di Sipu itu palsu. Palsu. Ya? Iya, iya, iya. Nah, Oke. Yang menjadi persoalan dengan pengusaha bernama Lili ini gimana? nah. Ya karena ndak etong pertama nggak ada jumpanya, Pak. Kita diadu-adu, Pak. Sampai dia katanya keleng bukan melewat kita dicari nih mama yang banyak-banyak ini, yang ndak punya wilayah ini. Diakuin orang ini punya wilayah. Sampai dia mengomong di kantor Didi 4 orang. Pertama Lili atau Wa, panggil Wa. Yang kedua pengacara tuh Didi Cahya Anggrat. Ketiga Helmi Putra. Keempat Mak Senardi. Dia ngomong ini uang yang kita kasih sama nenek mama yang lain 1,2 ini uang cuma-cuma untuk mengadu nenek mama dengan Datuk Menteri Pengurus Sabirin. Kita bikin utangnya segini, kita ewakan untuk mengadu kenakannya sama Datuk Sabirin supaya dia hancur. Itu bilang Didi di kantor Didi Padang. Sekarang tuntutan Pak Datuk ke pengusaha asal Pekanbaru ini apa? Saya nuntut sekarang masalah tanda tangan palsu saya. Berapa kayu sudah banyak satu yang udah habis kerugian cucung kenakan saya tuntut, Pak. Karena saya nggak berlaku, yang membuat tanda tangan, yang menjual surat saya nggak ada. Jadi hasil itu saya menuntut nama baik saya kembali. Iya, iya, iya. Selain itu aja apa lagi, Pak, tuntutan? Selain itu berapa hasil kayu itu, Pak, selama sekian 2 tahun tuh, 1,5 tahun itu berapa hasilnya saya tuntut tuh, Pak. Karena kayu keluar 40 mobil 1 minggu. Kayu itu siapapun milik saya nggak tahu. Karena saya ada bikin surat, Pak. Iya, iya, iya. Mau jual ke mana ke siapa ngambil saya nggak memikir itu. Saya yang saya tuntut adalah
hasil kayu ya. hasil kayu Hasil sama hutan. perusahaan. Walaupun putra, walaupun siapapun, saya nggak tahu. Yang penting saya menuntut Lili panggil Wak. Sudah menipu saya dengan sipu palsu penjual kayu. Iya. Oke. Makasih Pak Datuk. Ya, sama Pak.